Halo teman, bertemu kembali dengan saya Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana merubah nasib buruk menjadi nasib baik. Seringnya kita berpikiran bahwa sesuatu yang belum kita alami atau belum pernah terjadi itu bahkan pernah kita sesali. Itu contohnya seperti ini nih. Seandainya dulu saya diterima di perusahaan bonafit itu, tentunya hidup saya sekarang sudah jadi orang sukses dan karir saya cemerlang. Atau seandainya saya menerima lamaran pria itu, tentunya sekarang hidup saya sudah jadi bahagia karena semua apa-apa sudah tercukupi. Nah, padahal kejadian itu kan belum terjadi dan belum kita alami. Tetapi kita sudah berandai-andai. Nah, andai-andainya inilah yang kadang membuat batu sandungan kita menjadi overthinking gitu, terhadap suatu peristiwa yang belum terjadi tapi sudah kita sesali. Nah, padahal belum tentu juga apabila kita diterima di perusahaan bonafit itu ataupun kita menikah dengan pria yang menjadi pujaan kita itu, hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Atau malah sebaliknya, hidup kita berubah menjadi lebih buruk. Who knows? Namanya takdir, siapa yang tahu. Nah, di sini saya akan bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Jack Ma. Dia berasal dari negara Cina dan dia seorang bisnismen yang sukses dan terkenal se-Asia Tenggara. Usahanya tuh sukses di bidang e-commerce, ya, perusahaan jual beli online, ya. Nah, Jack Ma ini awal-awalnya itu seringnya dia melamar pekerjaan ke perusahaan bonafit, tetapi berkali-kali juga dia mendapatkan penolakan. Nah, karena penolakan ini justru yang membuat hidup Jack Ma itu berubah. Nah, dia termotivasi dari penolakan ini, dari keterpurukan itu, untuk merubah hidup dia jadi lebih baik. Dia berusaha di atas kakinya sendiri, bekerja di atas tangannya sendiri, membuka suatu perusahaan e-commerce, yaitu jual beli online, dan akhirnya pada saat ini terbesar se-Asia Tenggara, yaitu perusahaan Alibaba. Nah, dari peristiwa itu yang dapat kita tarik suatu pelajaran adalah belum tentu peristiwa buruk yang kita alami, terjadi penolakan-penolakan itu akhirnya akan menjadi buruk juga gitu. Tapi justru dengan adanya peristiwa yang buruk bagi kita, penolakan-penolakan itu justru membuat kita terpacu untuk berusaha atas daya upaya kita sendiri, membuka pekerjaan lapangan pekerja kita sendiri, dan akhirnya kita menjadi sukses. Nah, peristiwa ini seperti Jack Ma ini juga terkenal seperti suatu kisah The Nova Effect. Nah, peristiwa The Nova Effect ini berawal dari seekor anjing yang bernama Nova. Suatu pagi dia diajak pemiliknya yang bernama Eric untuk berjalan-jalan mengitari komplek perumahan. Tapi di tengah perjalanan Nova ini hilang. Eric pun sudah mencari Nova kemana-mana, tapi dia tidak berhasil menemukan.
Nah, pada suatu hari datanglah seorang wanita yang bernama Vanessa ke rumah Erik. Dia mengantarkan Nova, anjingnya Erik itu, ke pemiliknya. Nah, dari pertemuan si Erik yang lajang juga dan si Vanessa yang lajang, dan terjadi kontak personal ya secara intens. Akhirnya Erik dan si Vanessa ini menjalin hubungan kasih atau berpacaran ya. Nah, suatu saat mereka sedang berkencan dengan mengendarai mobil, terjadi sebuah kecelakaan yang cukup serius sehingga mengakibatkan si Erik ini harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, karena lukanya cukup serius, maka dokter memintanya untuk CT scan di kepalanya. Nah, dari pemeriksaan ini ternyata Erik mengidap tumor jinak. Tumor jinak ini dapat disembuhkan kalau dia operasi. Dan ini sudah disampaikan dokter kepada si Erik, ya kan? Erik menyetujuinya. Nah, justru dari kisah ini kita dapat menangkap, ya kan? Kita dapat menarik sisi positifnya, ya kan? Dari kehilangan si Nova, anjing yang kecil ini, ditemukan si Vanessa. Akhirnya Erik dan Vanessa itu berpacaran. Dari pacaran mereka berkencan mengendarai mobil, terjadi kecelakaan, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Erik di CT scan, dari hasil CT scan dia terkena tumor jinak di kepalanya. Dari situ dia dioperasi dan akhirnya si Erik sembuh total, ya kan? Nah, rangkaian rentetan peristiwa-peristiwa ini, dari kisahnya seorang anjing yang hilang sampai terjadi kecelakaan, ini kan suatu peristiwa yang buruk, tapi hasil akhirnya itu malah baik. Si Erik jadi sembuh karena tumor jinaknya sudah diangkat. Coba kalau tidak ada rentetan peristiwa ini, Erik juga nggak akan tahu kalau dia tuh punya tumor jinak di kepala. Dan dari dia tidak ketahuan dia nantinya, suatu saat tumor jinak itu mungkin akan menjadi kanker dan itu akan lebih parah lagi, ya kan? Dan mungkin dia sudah tidak terselamatkan gitu. Jadi dari suatu rentetan peristiwa yang buruk ini ada hikmahnya yang bisa diambil, hikmah positifnya yang bisa diambil gitu. Nah, menurut filsuf terkenal Alan Watts itu juga mengatakan bahwa seluruh proses yang terjadi di semesta ini merupakan integrasi dari proses yang pelik, yang rumit gitu. Nah, dari proses-proses yang rumit ini, jadi kita tidak akan mengetahui konsekuensi dari perbuatan yang baik maupun konsekuensi dari perbuatan yang buruk. Semua itu adalah rahasia semesta. Itu. Takdir, kita tidak tahu takdir kita akan membawa kita ke arah mana. Belum tentu juga perbuatan yang buruk membawa takdir kita ke hasil yang buruk, atau sebaliknya perbuatan baik akan membawa kita ke takdir nasib yang baik. Itu sudah rahasia semesta. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara kita menghadapinya, ya kan? Yang pertama adalah dengan kita tidak mengetahui konsekuensi yang terjadi dengan takdir kita. Apakah takdir kita akan berbuah baik atau buruk? Justru kita berpikiran lebih optimis, ya kan? Lebih optimis di sini adalah segala sesuatu kita mengalami perbuatan buruk, itu pasti ada pelajaran yang dapat kita tarik sebagai sisi positifnya. Gitu.
Yang kedua adalah menghindari kita dari berpikiran yang overthinking, dari pikiran yang berlebihan. Apa yang kita pikirkan hari ini, apa yang tindakan kita hari ini adalah apa yang harus kita pikirkan dan kita lakukan hari ini. Kita tidak usah melebih-lebihkan untuk berpikiran untuk yang masa akan datang atau kegiatan atau peristiwa yang belum terjadi sudah kita pikirkan gitu. Justru kita harus pikirkan fokus untuk hari ini, kegiatan atau pikiran dan tindakan kita untuk hari ini gitu. Yang ketiga adalah kita fokuskan hidup kita untuk hari ini. Jadi segala pikiran, tindakan yang kita lakukan adalah untuk hari ini. Bukan kita berpikir untuk tindakan kita nanti yang akan datang atau tindakan kita yang sudah berlalu gitu. Terus kita menyesalinya, bukan, tapi fokus pikiran untuk hari ini, tindakan kita hari ini dan pikiran kita hari ini. Yang keempat adalah kita menyadari bahwa kita menerima apapun yang terjadi dalam diri kita itu sudah merupakan takdir yang harus kita jalani di dalam hidup. Jadi tidak perlu kita sesali, apalagi kita tangisi apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Yang pasti kita harus bersyukur apapun yang pernah kita lewati, apapun yang pernah kita jalani, yang kita pernah terima, kita harus lebih bersyukur. Segitu dulu ya teman, bahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman ada bahasan yang ingin kita kupas, silakan teman-teman tulis di bawah konten saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Apabila ada video terbaru dari saya, teman-teman menerima notif ya. Nah, terima kasih teman-teman. Jadikan kita pribadi yang pandai bersyukur, jadikan kita pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang lebih mencintai, menyayangi, pribadi yang penuh kasih. Terima kasih.